Sejumlah negara di dunia ternyata diketahui mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Bahkan, mereka turut memasukkan materi bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran di sekolah maupun kampus. Mempelajari budaya dan bahasa asing bukanlah hal baru. Banyak negara di dunia sudah sejak lama mengenalkan dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada warganya. Bahkan, di beberapa negara kawasan ASEAN, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar. Ada beragam alasan warga asing tertarik mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Mulai dari ketertarikan terhadap budaya Indonesia itu sendiri, bahasanya yang dianggap mudah, hingga minat terhadap wisata yang mengantarkan mereka ingin belajar segala hal tentang Indonesia. Berikut adalah negara yang mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Australia. Selain memiliki kedekatan wilayah, hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Australia terjalin cukup baik. Di beberapa wilayah Australia, tak sulit menemukan orang-orang yang cukup fasih berbicara bahasa Indonesia. Hal ini lantaran cukup banyak sekolah di Australia yang mempelajari, bahkan mewajibkan siswa hingga kelas 7 untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sebut saja University of Southern Queensland dan Brookman Anglican School yang terletak di ibu kota Canberra. Mahasiswa dan peneliti Australia sering melakukan penelitian atau studi lapangan di Indonesia. Ini dapat mencakup studi tentang seni, antropologi, lingkungan, serta isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Hawaii. Mungkin tak banyak yang mengetahui jika Hawaii ternyata juga turut mempelajari bahasa Indonesia. Saking seriusnya belajar bahasa Indonesia, bahkan beberapa pengajarnya ada yang rela terbang langsung untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Salah satu universitas yang mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia adalah University of Hawaii at Manoa. Beberapa institusi pendidikan di Hawaii menawarkan program-program yang mempelajari budaya, sejarah, dan masyarakat Asia Tenggara. Ini dapat mencakup kuliah, seminar, serta kegiatan belajar lainnya. Ketertarikan Hawaii terhadap budaya Indonesia dan Asia Tenggara menunjukkan pentingnya keberagaman budaya dalam memperkaya kehidupan. Suriname. Hubungan antara Indonesia dengan Suriname bisa dikatakan cukup dekat. Hal ini tak terlepas dari masa kelam penjajahan. Pada saat itu, pemerintah kolonial membawa penduduk Indonesia untuk dijadikan pekerja di Suriname. Selain mempelajari bahasa Indonesia, masih terdapat cukup banyak penduduk Suriname yang masih cukup fasih untuk berbicara dengan bahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa. Meski begitu, bahasa Jawa di Suriname tidak benar-benar sama dengan bahasa Jawa yang dipakai di Indonesia. Ini bisa terjadi karena bahasa Jawa Suriname juga dipengaruhi oleh bahasa setempat yang digunakan. Pertukaran budaya antara Indonesia dan Suriname bisa terjadi melalui pertunjukan seni, pameran, kunjungan seniman, dan kolaborasi lainnya. Inggris menjadi negara berikutnya yang turut mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, terutama pada kebudayaan asli tanah air. Salah satu alat musik tradisional Indonesia, yakni angklung dan gamelan, menjadi mata pelajaran di beberapa sekolah yang ada di Inggris. Field School yang terdapat di London Utara dan juga Havering Music School yang terletak di bagian London Timur merupakan sekolah yang mencantumkan angklung sebagai mata pelajaran mereka. Ketertarikan dan koneksi antara Inggris dan budaya Indonesia adalah contoh bagaimana budaya dapat melintasi batas-batas negara dan membangun jembatan antara masyarakat yang berbeda. Thailand. Minat belajar budaya dan bahasa Indonesia di Thailand terbilang cukup tinggi.
Terbukti hingga saat ini, Thailand telah membuka mata kuliah pilihan bahasa Indonesia bagi mahasiswa S1 di sejumlah universitas. Sebut saja Chulalongkorn University, Naresuan University, dan banyak lagi. Bahkan, siswanya berkesempatan langsung mempelajari bahasa dan budaya Indonesia langsung di tanah air lewat program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Banyak wisatawan Indonesia yang mengunjungi Thailand, dan sebaliknya, banyak wisatawan Thailand yang tertarik untuk menjelajahi Indonesia. Ini menciptakan peluang pertukaran budaya dan pengetahuan antara kedua negara. Jepang. Sudah sejak lama Jepang dengan Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam berbagai bidang. Jepang pun juga menjadi salah satu negara tujuan para mahasiswa Indonesia untuk menimba ilmu. Dengan kenyataan ini, maka bukan sesuatu yang mengherankan jika Jepang juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah. Tokyo University of Foreign Studies menjadi salah satu universitas di Jepang yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia. Hubungan budaya antara Jepang dan Indonesia adalah contoh bagaimana kedua budaya bisa mempengaruhi satu sama lain, menciptakan kesempatan pertukaran, dan memperluas wawasan global tentang keragaman budaya. Korea Selatan. Negara terakhir yang juga turut mempelajari bahasa Indonesia adalah Korea Selatan. Baik pelajar Korea Selatan dan juga Indonesia sendiri sama-sama tertarik untuk mempelajari bahasa masing-masing. Terdapat beberapa universitas di Korea Selatan yang mencantumkan program studi bahasa Indonesia. Sebut saja Hankuk University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies. Beberapa universitas di Korea Selatan menawarkan program studi tentang budaya, bahasa, dan masyarakat Indonesia. Mahasiswa Korea Selatan memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang Indonesia. Baik lembaga di Indonesia menawarkan pelajaran bahasa Korea dan sebaliknya. Itulah negara yang mempelajari budaya dan bahasa Indonesia.